Kita culik sebentar. Oke. Oke. Selamat siang semuanya. Senang sekali festival hari kedua, Festival Memoir dan Memoris Indonesia. Hari kedua di sesi kedua, setelah tadi pagi kita membicarakan tentang rumah tangga. Nah, yang sesi kedua ini, siang hari ini yang lumayan panas karena tidak hujan, kita juga akan membahas tentang hal-hal yang bersifat rumah tangga tapi yang bekas-bekas. Nah, ini menjadi sampah dan sebagainya menjadi problem besar lingkungan global dan juga aspek-aspek yang sangat besar dan luas. Dan salah satu yang menarik bagi kami sebagai seorang memoris adalah sebuah kepedulian untuk berbagi. Berbagi bagaimana perjalanan hidup kita itu secara ikhlas, sabar, kita malah mendapatkan hal yang lebih dari itu semua. Sebuah kenikmatan, rasa syukur, kebahagiaan, walaupun kita harus rela, katakanlah sudah punya jabatan tinggi malah dilepas dan sebagainya. Nah, kita akan berbincang dengan sosok inspiratif kita, Mbak Denok Marti Astuti, yang telah berhasil menulis memoir tunggalnya, Izinkan Aku Mengolah Sampah. Ya, Mbak Denok beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2016 ya? 2006, Ya, 2006, 2000 berapa di Kick Andy? saya 2016 ada di Kick Andy. Iya, 2016 ya, ingat sekali. Wawancara dengan Andi Evno ya. Anda termasuk orang yang gila ya. Gila banget, gila banget. Gila banget. Ya. Kegilaan Sampai seperti hari ini apa? gila banget. Ya, kegilaan seperti apa? Puluhan tahun di sebuah perusahaan nasional ya untuk yang saya sebut merek ya di Honda menjadi akuntan, kemudian balik ke Solo karena sebuah keprihatinan di sana banyak tumpukan sampah. Di Solo mau ngapain? Saya terpanggil untuk mengurusi sampah. Nah, ini latar belakang yang luar biasa. Akhirnya Mbak Deno menjadi sociopreneur, kemudian banyak mendapatkan penghargaan dari luar negeri juga, dari dalam negeri jelas, terus hampir semua media massa meliput Mbak Deno. Baik media cetak, elektronik, televisi, semuanya pernah meliput Mbak Deno. Kalau teman-teman memoaris mengetik Denok Marti Astuti di Google atau di YouTube pasti keluar liputan-liputannya. Nah, siang ini kita akan berbincang bersama Mbak Deno. Mbak Deno, kegilaan awal itu mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, kita akan tanya langsung. Silakan, Mbak. Oke, sebenarnya kisah gilanya sih sudah tertulis di buku ya. Dan ini saya berterima kasih banget ke Mas Dio yang sudah membimbing untuk menulis. Karena dulu sih sebenarnya setiap menulis kemudian satu paragraf, kemudian mental blocknya tuh keluar gitu. Mampet aja nggak pernah bisa apapun. Kemudian belajar dari Mas Dio, matur nuwun sangat. Kemudian sekarang kalau menulis tidak terbendung, begitu apa yang ingin disampaikan ya udah disampaikan saja gitu. Nah, kalau kegilaannya sih sebenarnya jadi yang udah diceritakan ke dari Mas Dio, 12 tahun di Astra, Honda Motor, akuntan, saya kemudian resign di tahun 2014, itu juga karena terinspirasi karena saya mendapatkan beasiswa ke Jepang, leadership training bersama teman-teman ASEAN dan Jepang, kemudian beasiswa ini menginspirasi saya untuk bergerak lebih jauh. Kenapa? Karena ketika saya berada di Jepang itu, di leadership training itu saya melihat bahwa mereka tuh punya kekuatan yang luar biasa. Jadi dari mereka kampung, desa itu mereka sanggup menghidupi warga dari kekuatan kampung dan desa mereka sendiri. Dan kalau melihat kekayaan alam Jepang, wah, kekayaan kita gitu ya daripada mereka gitu. Karena di sana aja tanah pun warnanya hitam gitu, daun juga hitam gitu, nggak hijau penuh klorofil seperti kita gitu. Tapi mereka sanggup satu desa itu ya hidup dari desa mereka, meskipun ada juga yang akhirnya menjadi kampung atau desa wisata. Kemudian saya berpikir, why, kenapa sih desa kampung kita nggak bisa seperti itu gitu? Padahal kita punya kekuatan besar, kearifan lokal, teposliro, musyawarah, tenggang rasa, gotong royong, kemudian kekayaan alam itu kita miliki, tetapi kenapa desa dan kampung kita nggak bangun gitu, nggak melek gitu. Dan memang nampaknya mesti banyak orang, ada orang yang mau memelekkan itu apa ya, membukakan mata warga kita di kampung dan desa yang
nggak usah jauh-jauh deh, beda RW aja kita sudah punya kearifan lokal yang beda loh, gitu. Yang kalau karena saya sekarang jadi orang lapangan, kemudian saya pulang ke Solo, mulai dari mana ya, gitu. Karena sebenarnya di Jakarta saya sudah banyak terlibat sebagai pegiat lingkungan hidup, ngurusin sampah di Jakarta, kemudian balik ke Solo ya sudah, sampah saja sebagai modalnya, kita pakai buat senjata gitu ya, karena problem kita besar di sampah. Kenapa tidak kita bangun kemudian kampung-kampung, desa-desa wisata berbasis pengelolaan sampah, dan sampai per hari ini akhirnya membangun banyak kampung desa wisata berbasis pengelolaan sampah, membangun sampai per hari ini baru 127 bank sampah yang saya dan teman-teman bangun, baru 127 ya. Maunya ada ratusan atau ribuan bank sampah di Indonesia yang mau bergerak seperti yang kami lakukan. Dan kemudian yang membuat saya juga ada di Kick Andy itu adalah judulnya kreasi dari balik jeruji besi. Sampai per hari ini, per hari Rabu kemarin, kami masih mendampingi para WBP. WBP itu warga binaan penjara, ya warga binaan penjara di rutan kelas 1 Surakarta. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen masuk penjara, please contact me. Please contact me. Please contact me. Karena saya dengan teman-teman bisa seminggu 2 sampai 3 kali masuk penjara, tapi keluar lagi ya, jangan lama-lama di sana, untuk dampingi para napi di penjara. Terus kemudian kalau bertanya kenapa sih mesti napi gitu, kenapa sih mesti penjara gitu, nah itu juga ada di buku juga, karena saya 12 tahun hanya seringnya memandang laptop dan layar komputer, kemudian saya merasa tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus gitu. Jadi kemudian penjara adalah salah satu tempat saya untuk belajar berbicara di depan banyak orang. Kenapa? Karena pasti orang-orangnya akan lebih banyak diam dan tidak banyak bertanya, karena mereka sudah punya beban hidup yang gede gitu ya, daripada mendingan nanya, udah dengerin aja gitu. Dan mereka terpusat di satu tempat, kemudian mereka masih bisa diatur. Jangan salah, jadi kalau melihat bagaimana hidupnya teman-teman di penjara dengan yang di luar penjara, yang di dalam penjara itu lebih mudah diatur daripada yang di luar penjara gitu. Jadi yang merdeka di luar penjara itu lebih susah diatur sebenarnya. Jadi rutan penjara itu adalah sebagai tempat belajar pertama saya untuk belajar ngomong di depan banyak orang, yang kemudian menjadi bekal buat saya untuk terjun ke masyarakat, instansi, kemudian ke sekolah-sekolah, ke kampus, kemudian lintas negara. Itu berawalnya belajarnya dari rutan. Gitu Mas Dio. Wah, pasti menarik teman-teman. Dari balik jeruji besi, dari jari, saya sudah nonton beberapa kali, sehingga ketika kita bertemu pertama kali di Solo Pos, manajer Solo Pos Institut Pak Solahuddin bilang ke saya, Mbak Deno pernah tampil di Kick Andy. Aku langsung, wow, ini pasti sosok inspiratif. Saya bilang, bidang apa? Pengolahan sampah. Wah, harus menulis seperti itu kan ya. Ya, akhirnya kita WA-WA-an ya. Nah, betul, itu. betul. Nah, buku ini teman-teman sebenarnya sudah dua kali yang shoot record untuk Kick Andy yang kedua sudah ada, tinggal menunggu Kick Andy on location, tinggal menunggu Bang Andi Noya datang ke Solo sih untuk lihat kampung wisata berbasis pengolahan sampahnya. Tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Oke, nah ini adalah penampakan bukunya. Penampakan bukunya. Keren sekali. Mohon maaf nggak bawa bukunya dan nggak pakai bajunya ya. Iya. Nah ini luar biasa. Tapi nanti saya mau bagi hadiah 2 kaos izinkan aku mengolah sampah buat nanti ya yang seru-seruan aja gitu. Oke, siap. Nah teman-teman silahkan, ini ada kesempatan. Sama 2 buku. 2 buku sama 2 kaos. Mohon maaf hari ini saya pakai kaosnya tapi tetap berhubungan dengan hidup kok. Selamatkan bumi, jaga kelestarian lingkungan. Iya. Oke. Masih nggak jauh-jauh ya dari lingkungan hidup. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkin banyak yang penasaran latar belakang keluarga sehingga menerima Mbak Deno akhirnya kok menekuni bidang pengolahan sampah atau daur ulang atau apalah itu. Pilah sampah menjadi berkah. Awalnya bagaimana Mbak? Mungkin teman-teman penasaran. Sebenarnya bukan hal yang mudah ya untuk
keluarga, bisa menerima keputusan saya untuk resign dari tempat zona nyaman saya yang 12 tahun. Kalau teman-teman mau tahu, saya termasuk karyawan teladan selama 12 tahun. Kalau akhir tahun, bonus saya bisa 17 kali gaji. Kalau gaji saya minimal 20 juta, bisa dikalikan bonus di akhir tahun saja sudah 340 juta. Gitu ya. Kemudian memang saya tinggalkan buat orang-orang di rumah, lu gila ya gitu. Dan dan mereka selalu bertanya, jadi ada satu kakak saya yang bekerja di Batam itu setiap weekend selalu datang ke Jakarta ketika saya masih kerja, hanya untuk nongkrong di kafe dan nanya, setelah kamu resign nanti kamu apa gitu. Dan saya selalu bercerita apa yang menjadi mimpi saya, dan dia tuh nggak pernah ngerti apa yang menjadi mimpi saya gitu. Sampai per tahun ini, karena saya mendampingi kantor beliau, kantor kakak saya ini menjadi kantor yang go green, akhirnya beliau baru tahu bahwa oh ini ya tujuan hidupmu gitu. Jadi bukan hal yang mudah untuk mematahkan argumen mereka, ngapain nanti kalau sudah keluar dari Astra, mau makan apa, kemudian mau menghidupi hidupmu dari mana gitu. Argumen itu banyak dari, kebetulan karena saya anak paling kecil, nomor 7 dari 7 bersaudara, jadi keputusan gila itu bukan hal yang mudah untuk diputuskan, tetapi saya mendapat dukungan yang luar biasa dari ibu saya. Ketika ibu saya dalam diskusi keluarga mengatakan, selama itu baik buat kamu dan itu bisa membuat lebih banyak orang menjadi jauh lebih baik, lakukan. Jadi seluruh argumen kakak saya yang mengatakan jangan resign itu kemudian dipatahkan oleh ibu saya. Kalau kamu mau keluar dan menjadikan lebih banyak orang untuk menjadi jauh lebih baik, lakukan. Jadi saya melakukan itu, teman-teman. Ya. Yang ketiga, nanti teman-teman baru kita beri kesempatan. Yang ketiga seperti ini. Mungkin awal-awal yang Mbak Denok lakukan di Solo dengan di Jakarta sangat berbeda tantangannya ya, atau hampir sama untuk kampung atau reaksi dengan warga, tantangan. Sekarang yang ketiga adalah tantangan. Setelah itu teman-teman boleh nanya sepuasnya kepada Mbak Denok. Kak Reti, selamat siang. Silakan Mbak, tantangan awal selain tadi lain masih di mobil. Tantangan awal, kelihatannya nggak cuma sampai awal ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Silakan. Bakal ada di buku 2 ya. Oke, kita tunggu tahun depan ya. Oke, jadi tantangannya karena memang saya melihat bahwa PAI Solo itu kan unik ya. Iya. PAI Solo tuh very unique gitu. Meskipun anteng, tenang, kemudian kalem, susah loh orangnya untuk diubah itu. Dan kemudian ketika saya membawa tema mengelola sampah mandiri, bagaimana mengelola sampah itu dimulai dari sumbernya, it's not easy gitu. Jadi memang butuh kemampuan untuk ndelosor itu apa ya? Nyelondoi begitu, bahasa Indonesianya apa ya nyelondoi itu, warga Solo bahwa harus dengan sangat halus masuk ke warga itu bahwa apa yang akan kita lakukan ini baik nantinya gitu. Jadi tantangannya sampai di situ, sampai per hari ini pun, tapi karena PAI Solo khususnya Solo Raya sudah mulai bergerak melakukan ini, jadi saya bersyukur sih di tahun ke-7 ini saya lebih banyak diterima di masyarakat gitu. Meskipun di dalam perjalanannya tantangannya ya juga menerima intimidasi, pencemaran nama baik, kemudian perlakuan tidak menyenangkan, kemudian hal-hal buruk lah. Tapi buat saya itu bukan menjadikan hambatan, yaitu tantangan yang harus diselesaikan gitu. Karena kalau tidak dilalui nggak akan menjadi sesuatu gitu. Dan kalau tidak ada langkah pertama, nggak akan ada langkah ke-1000, teman-teman. Jadi lakukan saja yang menjadi mimpi kita. Selama itu baik, lakukan mulai langkah pertama dan yakini bahwa akan ada langkah ke-1000, bukan lari 1000 langkah gitu ya. Akan ada langkah yang ke-1000 untuk pencapaian setiap mimpi kita itu gitu. Gitu Mas Dio. Oke, nah sekarang teman-teman boleh kita persilakan, ada Mbak Eni.
Mbak Eni juga pernah ke Jepang. Pak Mimbar Ya, pensiunnya dari tambang juga. Pak wis Sido, keren. Kak Reti, silahkan. Nanti ada hadiah. Oke, Ada kalau hadiah gitu kaos dan ambil Hadiahnya duluan. hadiahnya 2 buku dan 2 kaos ya. Wih, Anda Wih, dapat ya. hadiah nih. Dari Mbak Denok Oke, langsung. Mbak Ya. Deno, Iya, Pak. saya termasuk yang suka sekali dengan kompos ya, artinya sampah. Ya. Saya punya kenikmatan bahwa melihat belatung, Yes. bau-bau kecut, itu untuk saya seperti hiburan. Nikmat ya, Pak. Nikmat ya. Tetapi saya jadi aneh. Misalnya kalau orang lain makan buah, saya buru-buru cepatlah buah itu dimakan karena saya mau ngambil kulitnya untuk saya kompos. Betul. Jadi kerjaan saya di tempat anak saya atau itu begitu. Problemnya, nah ini problemnya, selalu mereka jijik kan melihat gitu, kemudian tetangga juga, karena biar bagaimana mana mungkin ada suatu proses pembusukan tidak mengeluarkan bau, tetap aja. Ya untuk saya oke gitu. Keluarga bertentangan sekali ya. Jadi saya selalu membuat kompos dari bahan-bahan yang bekas. Jadi maksudnya saya nggak mau beli. Kalau memang ada bekas dari genteng, ya buat itu untuk kotaknya, kayu-kayu bekas, semua betul-betul dari bekas supaya tidak ada Rp1 pun dikeluarkan untuk itu. Nampaknya itu memang aneh, sehingga banyak sekali usaha itu udahlah nggak usah lah. Kalau cuma mau pupuk beli aja gitu loh. Maksud saya bukan pupuknya atau apanya, tapi kita ngomongin soal negara dunia sudah sampahnya sedemikian rupa, tapi untuk masalah yang kecil dari kompos rumah tangga aja kita males gitu loh. Jadi gimana ini Mbak Deno, ini tentunya akan menemui ribuan orang yang mungkin lebih dahsyat lagi antinya ya. Jadi gimana solusinya gitu? Ya, sebenarnya ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang sih Pak. Bagaimana cara menggerakkan warga, kalau saya dengan teman-teman yang sudah sampai di warga. Sebenarnya memang saya awalnya adalah fokus pada edukasi. Kenapa orang tidak mau bergerak? Karena negeri ini nggak ada edukasi untuk itu yang secara formal gitu. Misalkan dari sekolah, bagaimana mengelola sampah organik menjadi kompos. Mungkin baru akhir-akhir ini aja terjadi. Tapi di 1 dekade ini nggak ada edukasi mengenai itu. Jadi memang saya masif di edukasi. Jadi sebelum pandemi, almost every day saya berada di lokasi RT, RW, bisa sehari 2-3 tempat untuk edukasi. Dan ketika di pandemi ini, memang lebih banyak webinar. Sampai 3 hari ini pun saya juga dampingi teman-teman sekolah dasar untuk membuat eksperimen menggunakan barang-barang bekas yang itu bagus banget, dan saya melihat bahwa teman-teman sekolah dasar pun wah luar biasa mereka. Jadi memang fokusnya di edukasi. Kenapa warga tidak mau bergerak? Karena tidak ada orang yang mengedukasi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau mengedukasi? Kalau kita serahkan semua ke pemerintah, nangis pemerintah. Itu yang saya ketahui ya, karena dinas kami pun juga memiliki keterbatasan untuk melakukan edukasi karena mungkin mereka juga bukan orang lapangan atau pegiat yang memang benar-benar concern ke situ. Jadi dibutuhkan orang-orang, kelompok, komunitas yang mau dengan rela hati mengedukasi warga untuk bergerak. Gitu. Jadi kalau tadi Bapak membuat kompos ya, kami sudah sampai ke Magot gitu-gitu Pak, seru deh Pak. Sayangnya HP-nya saya nggak bawa HP yang ada magotnya, gitu. Dan mungkin nanti kapan-kapan Bapak tinggal di mana Pak? Bisa mampir ke Solo Pak? Bagaimana saya bisa ajarkan bagaimana kompos kami tidak berbau sama sekali? Gimana? Masih tempat anak saya di Kalimantan, jadi. Oh di Kalimantan, Pak. Nanti kapan-kapan saya bisa sharing karena di Solo ini kami pengelolaan sampah organik itu mulai dari rumah dan tidak ada yang berbau sama sekali. Sama sekali tidak ada yang berbau. Jadi tiap rumah kami mengelola sampah organik kami di dalam rumah, di area rumah. Dan ketika tamu kami datang,
mau puluhan, mau ratusan orang tidak Saya akan buktinya. pernah. Ya, Saya buktinya. saya buktinya Saya pernah bertamu beberapa kali. Keren. nggak menemukan bau apapun ya, padahal Nggak kami ada. melakukan pengomposan di halaman rumah kami. Dan itu ada yang komunal di kami, 10 keluarga kami melakukan pengomposan di satu titik. Lebih banyak sih karena kami perkotaan, tiap rumah melakukan pengomposan di rumah masing-masing gitu. Jadi tidak ditemukan ada bau sedikit pun, kecuali yang sedang isoman ya, mungkin nggak bisa membaui. Tapi dipastikan bahwa pengelolaan sampah kami tidak menimbulkan bau yang menyengat. Dan kami sekarang juga baru fokus ke panti asuhan dan pondok pesantren untuk mengajak teman-teman di panti dan teman-teman santri, santriwati untuk bergerak kelola sampah mereka sendiri, sehingga muncul, begitu kalau di agama saya, muncul pertobatan ekologis. Semua orang harus bertobat secara ekologi gitu. Karena kita sudah sangat berdosa, menjadi pendosa yang besar untuk bumi ini gitu. Dan kalau saya boleh bertanya, kalau ada yang bisa menjawab boleh ya, tunjuk jari begitu, nanti saya punya hadiah deh. Sedotan stainless untuk mengurangi sampah. Kenapa sih bumi itu disebut sebagai ibu bumi? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih bumi itu disebut sebagai ibu bumi? Kenapa nggak bapak bumi? Kalau bapak itu angkasa ya, bapak angkasa dan ibu bumi. Kalau ada yang bisa menjawab boleh unmute. Iya, unmute. Silakan. Kenapa sih bumi itu disebut sebagai bumi? ibu bumi? Kenapa nggak bapak bumi gitu? Karena dari basic pengertian ini kita mesti jadi ngerti kenapa sih kita harus mencintai bumi gitu. Dan itu nggak usah jauh-jauh kita mikir illegal logging lah, mikir kebakaran hutan lah, mau mikir es di kutub mencair kejauhan. Iya Pak Sido mau jawab. Mbak Dena mau bantu jawab, silakan. Saya sebenarnya mau banyak yang mau saya tanya karena kan saya itu dulu Pak, nanti saya share nomor telepon saya, Pak. Saya dulu di LSM juga, Mbak. Jadi kerjasama dengan Kementerian Lingkungan itu membangun untuk kelompok-kelompok bank sampah. Sayangnya bukan di daerah Kardinal Surakarta, malah di luar, di Wonogiri, dan sebagainya. Pengalaman saya ada di rumah sampai sekarang saya masih punya tempat untuk membuat kompos. Yes. Memang betul. Tiap hari kita harus lihat cacing itu, tapi nggak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik soal ibu bumi ya. Saya dulu di LSM namanya Gita Pertiwi. Jadi saya mengenal Pak, saya sangat mengenal. Dewi, Mbak Dewi. Song of Mother Earth. Ya. Bahasa Inggrisnya. Jadi memang bumi itu menurut ekofeminisme Vandana Shiva itu memang lahir dari perempuan. Jadi orang yang paling banyak merawat bumi itu ternyata perempuan. Dan orang yang paling banyak mendapatkan korban pencemaran itu perempuan. Orang yang laki-laki kalau ada bau pencemaran bisa pergi kemana-mana. Tapi ibu-ibu dia tetap di rumah. Dia tetap membaui bau-bau limbah dari Bengawan Solo misalnya. Bapak-bapak bisa pergi. Saya sama Pak Mimbar, Mas Kadio pergi kemana-mana. Tapi ibu harus di rumah. Perempuan di rumah. Sehingga dialah yang menjadi merawat, mau tidak mau, menjadi perawat daripada lingkungan. Itu yang sederhananya. Jadi lebih banyak rumah itu menurut historinya yang membuat perempuan. Jadi ketika bapak-bapak berburu, hujan, ibu itu kemudian cari daun, cari pohon, cari batang untuk membuat supaya anaknya tidak kehujanan. Jadi bapaknya pulang, loh kok ini bisa kayak gini orang, jadilah bapaknya lah yang menyempurnakan. Sehingga lama-lama sampai sekarang menjadi gedung, menjadi rumah. Tapi awal pendirian itu sebenarnya dulu dari ibu. Jadi dia anaknya supaya tidak kehujanan, dia buat tangkai-tangkai itu daun-daunan jadi hangat gitu. Itu yang untuk kenapa jawaban mungkin salah, tapi menurut saya begitu. Kemudian saya juga tertarik ini soal leadership. Bapak nanti dapat hadiah ya. Nanti bisa alamatnya dikirimkan ke Mas Dio supaya nanti saya kirimkan.
Ya nanti saya suan ke Mas Nadio. Oke, itu dulu, nanti mungkin yang lain lah. Oke, matur nuwun Pak Agus. Betul ya Pak Agus ya? Iya, Pak Pak Sido Sido panggilan terkenalnya. Oh gitu ya. Pak, Agus kapan-kapan Dodi. kita mesti ketemu deh Pak, mesti bertemu. Saya Jadi dulu, ya, itu tadi kalau Mbak Dino, saya dulu dua periode jadi direkturnya di Jabu TV. wow, saya mesti 8 bertemu tahun deh. saya. Mesti bertemu dan mesti belajar ya. Kemudian saya mau tanya soal desa di Jepang yang bisa memberi subsiden ya. Ada kelompok namanya TK. Jadi kooperasinya petani. Itu jadi prosumen, kalau di Indonesia namanya produksi dan konsumen jadi satu. TK. Saya soalnya pernah ikut pertemuan di Seoul dalam rangka untuk organic farming dengan itu IFOAM, International Federation of Organic Farming. Itu jadi itu ya, mungkin TK itu yang desa yang tadi bisa mandiri itu aja Mbak. Nah, matur nuwun jawabannya tadi yang Ibu Bumi. Yang Ibu Bumi matur nuwun sangat. Tapi sebenarnya betul, itu juga betul. Tapi yang lebih banyak dibayangkan ini adalah kenapa bumi disebut sebagai Ibu Bumi. Karena bumi adalah rahim dari pangan kita. Semua makanan yang kita makan lahir dari perut bumi. Dan kalau makanan itu lahir dari rahim Ibu Bumi, nggak ada kan ya? Hamburger tiba-tiba datang jatuh dari langit, plok gitu kan nggak ada ya? Semuanya lahir dari bumi, makanan yang kita makan. Dan pertanyaannya, siapa yang punya rahim? Yang punya rahim juga hanya ibu gitu. Jadi kenapa bumi disebut sebagai Ibu Bumi? Karena bumi adalah rahim dari pangan kita. Mungkin pertanyaan berikutnya, apakah ada anak-anak yang lahir dari ibunya itu mau menyakiti hati ibu kandung sekalipun gitu ya? Pasti jawabannya akan tidak. Sama sebenarnya. Kita sebagai anak-anak Ibu Bumi, kalau kita tidak mau menyakiti hati ibu kandung kita, harusnya kita juga tidak menyakiti hati Ibu Bumi, karena bumi adalah ibu kita gitu. Jadi please mungkin saya juga mengajak teman-teman muda ini, yuk kita sama-sama tidak menyakiti hati Ibu Bumi. Kalau kita tidak mau menyakiti hati ibu kandung kita, harusnya kita juga tidak menyakiti hati Ibu Bumi gitu. Jadi jawaban Pak Agus Dodi betul ya tadi ya, itu juga betul. Tapi bagaimana kita mau melihat bahwa bumi adalah rahim dari seluruh pangan kita, dan kita harapannya tidak menyakiti hati Ibu Bumi. Kalau mau lihat kok menyakiti hati Ibu Bumi sih, contohnya apa? Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh lah. Pergilah ke TPA di kabupaten, kota teman-teman, lihat bagaimana indahnya TPA. TPA itu tempat pemrosesan sampah akhir, pembuangan sebenarnya. Tapi saya nggak mau, itu sebenarnya harusnya tidak dibuang, tapi diproses harusnya. Bagaimana melihat gunungan sampah itu, dan kemudian bertanyalah dalam diri sendiri begitu. Sebenarnya, siapakah penjajah Ibu Pertiwi? Kalau melihat tumpukan sampah yang segitu tingginya, siapakah penjajah Ibu Pertiwi? Apakah orang-orang dari negara lain, atau sebenarnya kita sebagai anak-anak Ibu Pertiwi ini yang menjajah negeri kita sendiri? Jadi refleksinya harus sampai ke situ, sehingga ini selalu saya tanyakan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang mendapatkan edukasi, saya selalu bertanya kepada mereka, kalau mereka sudah mengerti kenapa kita nggak boleh menyakiti hati Ibu Bumi, kemudian ada keinginan untuk bergerak, gitu. Dan kalau tadi pertanyaannya desa-desa di Jepang, banyak sekali desa-desa yang tumbuh dari kemampuan mereka sendiri, gitu. Misalkan saya pernah tinggal di satu desa di mana desa itu menghasilkan susu, punya sapi, menghasilkan susu, kemudian susunya diolah menjadi keju, kemudian diolah menjadi roti, mereka mendatangkan wisatawan, dan kemudian hasil dari tamu yang datang itu hasilnya bisa untuk hidup mereka, gitu. Mereka jual susu, jual keju, jual roti, mereka jual pelatihan bagaimana membuat roti, bagaimana membuat keju,
bagaimana mereka menanam, itu buat saya itu bisa dilakukan loh di negeri ini. Nggak usah jauh-jauh lah, kemana-mana di negeri kita sendiri aja lah. Gitu sih teman-teman. Ya. Yang lain mungkin Mbak Eni atau Kak Reti? Mas Agus? Boleh saya Boleh. mengoreksi Mas Dio. Saya ke Jepang cuma nengok anak. Tapi menantu saya orang Jepang itu dari teknik lingkungan. Memang yang saya pelajarin, jadi memang mereka mengolahnya nggak di tiap rumah, Mbak. Karena seperti anak saya walaupun tinggalnya di kota kecil ya, Toyohashi itu kan kota kecil ya, dekat Nagoya. Kan tinggal juga di apartemen, di kota. Itu dia punya 6 jenis kantong sampah. Dan yang saya lihat, kalau saya waktu ke Australia kan kantong sampahnya ada 3 ya, ada merah, kuning, hijau. Kalau di Jepang itu plastik terbuka, plastik transparan. Jadi ada sampah umpamanya botol. Botol itu dibuang dulu ininya, etiketnya, masuk di tempat kertas. Botolnya dicuci, kemudian tutup botol sendiri. Itu udah sampah sendiri. Terus kita kalau beli, umpamanya saya beli gitu ya, kan ada dusnya. Dusnya itu oleh hirup buka kardus. Terus ada sampah yang organik. Terus ada sampah yang seperti plastik. Jadi ada 6 macam. Jadi pada waktu saya pertama kali datang, anak saya tuh tentir dulu, Bu, ini prosedur. Karena kalau dia nanti saya keliru naruh di plastik itu, sama tukang sampah nggak diambil. Jadi memang mereka adalah yang saya lihat. Disiplin tidak sekedar aturan, tapi dari pemerintah juga berperan. Mereka orang dengan sanksi. Makanya bagi orang Jepang kan kalau malu gampang bunuh diri ya. Jadi karena itu sanksi masyarakat terus dari pemerintah, mereka yakin pemerintahnya benar. Nah rakyatnya itu disiplin. Terus saya pernah gini, hero tuh nanti jadi apa? Oh itu diolah jadi batu bata. Ini diolah jadi apa? Jadi masing-masing sampah pengelompokannya itu menjadi barang berharga lagi, itu satu. Hingga terus tadi yang desa mandiri, karena saya di kota kecil ya memang pertama saya 3 minggu ke sana, yang kedua 10 hari, terus yang ketiga sebulan karena sambil nungguin cucu lahir ya. Nah itu yang saya lihat memang di desa itu, sebetulnya saya sering diskusi sama anak saya, kenapa hidup ya? Karena saya lihat umpamanya kebunnya itu enggak seluas Indonesia. Mereka tuh paling kira-kira ya kira-kira 400 meter, yang kalau orang Jakarta Pondok Indah aja malah gedean rumahnya orang Jakarta halamannya. Tapi ada rumah kacanya. Terus mereka tuh menyayangin dan sering ada lomba-lomba. Jadi umpamanya seperti melon, itu di rating. Melon Hokkaido itu paling manis, ratingnya bisa sampai 17. Padahal yang namanya 13,5 aja, yang prefektur Aichi tempat anak saya itu udah manis sekali. Di Indonesia kan enggak ada yang manis ya, hambar ya. Jadi mereka bagaimana mencoba cara begini yang saya pengalaman saya lihat dandanya masih di University of Technology. Lah di Jakarta kita udah diworo-woro Mbak. Jadi memang antara pemerintah RT RW itu memang harus berperan. Jadi bahwa Bekasi itu udah nggak akan ditutup udah TPA-nya. Jadi mau nggak mau masyarakat Jakarta sudah harus mengolah sampah. Nah di RW saya ini lagi pada diskusi. Mengapa rumah di Jakarta tuh kecil-kecil? Rumah saya kan juga cuma 200 meter tanahnya. Itu pun sudah juga dengan mobil ditambah ada anak ini kan mobil udah penuh. Sehingga untuk tanaman tuh kita yang perlu dipikirkan mungkin kayak model Jepang tuh ada tempat pengolahan yang agak luas. Karena nggak bisa umpamanya di tiap rumah. Rumah Jakarta kan kecil-kecil, wong jalannya aja kayak gang-gang kok. Kalau kita selipan mobil itu kita berhenti dulu, mobilnya belok ke gang yang tempat saya itu walaupun Gang Citos, tapi jalannya kecil. Kayak jalan rumah saya di Madiun itu mungkin malah lebih kecil. Nah itu kampung besar kan Jakarta ini ya, kecuali yang Pondok Indah, Menteng yang seperti itu.
Nah, ini memang saya kira edukasi betul, tapi pemberdayaan itu antara pemerintah, terus kelurahan, RW, itu memang itu penting sekali. Dan kalau saya lihat sebetulnya Jakarta ini agak lumayan loh sekarang ini. Jadi pemilihan RW, pemilihan ini ternyata dari lurah pun datang. Teman saya kan barusan jadi ketua RW. Itu ternyata rapat-rapatnya intensif. Rapat-rapat untuk membentuk lingkungan. Lah ini makanya kita berharap ya Mbak Deno, kondisi akan menjadi lebih baik, dan sebetulnya kesadaran itu memang harus dimulai juga dari anak mudanya. Ya ini yang penting ya. Saya pernah nengok anak saya yang gede itu kan sempat di UI kerja sama sana. Saya lihat di tayangan filmnya tahun 80 itu Brisbane itu hancur-hancuran, banyak. Yang bergerak adalah anak mudanya. Kalau anak mudanya yang bergerak, orang tuanya pasti nurut lah. Kayak Pak Mimbar, kayak saya, itu pasti nurut kan. Nah saya ke sana, ya memang saya ke sana 20 tahun lagi ya. Tapi itu bersihnya, sungai-sungainya. Nah ini loh. Saya masih ada harapan sih seperti Jakarta, karena saya lihat walaupun lingkungan saya seperti ini, tapi orang-orangnya ini apa ya, dengan WA group, dengan ini ada pengelolaan sampah, ada ini memang tidak di rumah karena rumahnya nggak cukup. Jadi ada lapangan yang ini itu yang nanti akan digunakan. Nah ini sharing aja ya mungkin. Tapi kalau saya ke Jepang seperti kata Mas Dio enggak loh Mbak Dino, itu cuma nengok anak. Tapi banyak ngobrol sih sama Hiro, sama menantu saya kan orang lingkungan hidup, ya itu aja. Oke. Ya, gimana Mbak Deno tanggapannya? Ya, Edukasi, pemberdayaan. Betul, pemberdayaan kami jalan terus Bu. Di 127 bank sampah itu kami membagi sampah. Kalau di kampung saya itu di kampung saya itu sanggup memilah sampah baru 40 jenis. Baru 40 jenis. Dan sekarang saya ini. Jadi kami edukasi cuci otak tidak hanya ke orang muda dan yang sepuh, tapi saya mau nanya ini ke cucu saya ikut saya. Ya, betul yang muda. Nah, betul Mbak. Ini namanya siapa Dek? Dari anak SD, TK. Ya, ini namanya Cintaku. Oma ini namanya Cintaku. Lihat layar dong sayang. Mami mau nanya. Ini cucu saya tapi kalau manggil saya Mami. Sampah sisa makan jadi apa? Sampah. Jadi kompos katanya. Komposnya apa sama apa? Padat sama cair. Kompos padat sama kompos cair. Kalau botol plastik dibawa kemana? Bank sampah. Botol plastik dibawa ke bank sampah. Di bank sampah jadi apa? Emas. Jadi emas. Emasnya untuk membuat apa? Kalung. Jadi kami sudah doktrin cuci otak anak-anak udah mulai 3 tahun. Betul. Itu mereka sangat mengerti bagaimana kelola sampah. Jadi nanti monggo kapan-kapan Pinara di kampung baru sanggup memilah sampah sampai 40 jenis. Jadi memang sudah pengembangan dari 6 jenis, kemudian per 40 jenis, memang betul perlu kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, karena pemerintah tidak punya anggaran untuk membuat kalau recycle tempat center. saya ini botol sama tutup yang sudah dikumpulkan tersendiri. Betul, itu kalau dipisah kan sudah menjadi 3 jenis sampah ya Bu, labelnya sendiri, badannya sendiri, tutupnya sendiri. Iya betul, harga tutupnya yang paling sendiri. Mahal itu, ya. Kalau harga paling mahal, kalau mau dijual ke pengepul, harga paling mahal itu tutupnya. Bukan badannya atau labelnya. Sama juga dengan gelas plastik. Gelas plastik dan botol plastik itu lebih mahal harga gelas plastik bekas daripada botol plastik. Dan di gelas plastik itu harga yang paling mahal bukan labelnya, bukan badannya, tetapi ringnya. Gitu. Jadi edukasi itu sudah sampai ke masyarakat. Akhirnya kami membangun tadi baru 127 bank sampah. Mereka mengerti sekali bagaimana cara memilah sampah. Kami memang tidak punya recycle center. Di rumah kami, di kampung kami juga sempit Bu, untuk nyelonjor juga sudah susah. Iya, makanya kecil itu tantangannya itu Mbak. Tapi kami punya sistem portable bank sampah. Jadi kalau orang berpikir bahwa punya bank sampah itu harus punya lahan besar, punya gedung, punya tanah, punya mobil untuk angkut, punya kendaraan untuk angkut, di kami enggak. Jadi 127 bank sampah yang kami bangun ini, sistem bank sampah kami portable. Sekali setor sampah dalam 2 jam warga keluar rumah, setor sampah sudah harus dipilah dari rumah. Di 2 jam itu selesai, misalkan hari ini saya mendampingi teman-teman ATMI, Akademi Teknik Mesin Indonesia, mereka bank sampah buka jam 8, jam 10 sudah tutup. Karena di jam 10 itu semua sampah sudah diambil oleh pengepul atau pabrik-pabrik daur ulang.
Sampah yang sudah dipilah, ditimbang, masuk buku tabungan, 2 jam semua sampah sudah langsung masuk ke pengepul. Hari itu juga bank sampah bersih. Jadi konsep bank sampah portable ini tidak ada sistem nando sampah dalam gedung atau tempat tertentu. Dan ini kami masif sekali karena akhirnya pemberdayaan pun tumbuh. Orang mulai peduli, memang awalnya diiming-imingi dengan duit, kalau bisa pilah sampah, botolmu sendirikan sama gelasnya sendirikan, Ya. akan dapat duitnya gitu. Tetapi yang kami alami di kampung kami sudah berjalan 5 tahun, akhirnya uang itu nomor sekian. Uang itu nomor sekian, akhirnya yang tumbuh adalah kepedulian akan environment awareness yang meningkat, bagaimana kemudian yang penting rumah jadi bersih, kampung jadi bersih, kemudian dapat duit, kemudian warga menjadi guyup rukun. Karena dulu jujur, kami ada di pusat kota Slamet Riyadi, begitu, saya dengan tetangga depan saya itu belum tentu 3 bulan sekali bertemu. Tetapi dengan adanya kami punya bank sampah, kami jadi sering bertemu ketika stor sampah. Akhirnya saling menyapa, saling guyup, rukun, musyawarah, mufakat, ada COVID, ada yang kena, kemudian Joko Tonggo kami bergerak, itu berawal dari kami kelola sampah. Jadi efeknya luar biasa besar yang kami rasakan. Tidak hanya sekedar duit-duit itu sekarang di kami sudah nomor 20 gitu, atau mungkin nomor 100. Mau harga botol plastik naik, kayak mau harga gelas plastik turun, kayak mau harga minyak jelantah sekarang baru heboh ya. Harga minyak goreng 20.000 per liter, minyak jelantah dibeli kemudian kami ekspor itu per liternya 12.000 loh. Jadi bagaimana tukang-tukang gorengan akhirnya menahan minyak jelantah mereka kemudian distorkan ke bank sampah per liternya 12.000. Jadi memang apa ya Bu, memang mesti bergandengan tangan sih Bu. Nggak bisa cuma penggiat lingkungan hidup tapi juga swasta. Swasta sudah diberikan kesempatan untuk membuka lebih banyak lagi recycle center. Saya sebutnya recycle center atau pabrik daur ulang lah, supaya bisa membantu sampah di bank sampah ini kemudian dapat dikelola lebih lanjut. Jadi kalau diolah, makanya kalau saya selalu mengatakan edukasi kami kelola sampah mandiri, mengelola saja, bukan mengolah. Kalau mengolah itu menjadi satu barang baru, biasa ada di pabrik daur ulang gitu. Jadi mengelola sampah dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Ya dari rumah tangga gitu. Nggak usah yang ribet, saya juga tidak meminta jenengan untuk ngurusi sampai tanggane, bukan. Urusi sajalah sampah sendiri di rumah. Nasabah kami ada yang 1 tahun dapat uang 10 juta dari kelola sampah keluarga mereka sendiri. Ibu saya di bank sampah setahun dapat 3 juta dari kelola sampah di rumah sendiri. Jadi kenapa tidak kita lakukan begitu? Gitu Bu, itu sedikit pengalaman. Sedikit pengalaman gitu Mas Dio, ini saya dijemput kerucil-kerucil karena masih di sekolah. Iya. Oke, yang lain mungkin? Mbak Lasta, Mas Agus, atau Pak Mimbar ingin bertanya ke Mbak Deno, mumpung ada Mbak Deno. Ya, nanti selengkapnya ada di buku ini ya. Izinkan aku mengolah sampah, lika-likunya, kemudian program-programnya, ada Gang Dora, ada Gropes, macam-macam. Ini saya juga ada tamu Gropesnya Jakarta, baru berguru ke Solo untuk nanti akan dikembangkan lebih jauh di Jakarta. Ini ada satu teman yang mengikuti perjalanan saya, pergerakan ini 3 hari ini, dan capek katanya mengikuti pergerakan. Di Solo Mbak ikut? Ya ini baru ada di sini. Mana boleh testimoni? Ya, sebentar. Apa aja yang di... Oh, boleh. Dulu teman saya ini ketua dari Gropes, Gerakan Orang Muda Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup Jakarta. Gropes Jakarta, kemudian kami bawa ke Solo, kami akhirnya punya sister di Solo. Nah, ini perkenalkan namanya Novi, penggiat lingkungan hidup Jakarta. Halo Mbak Novi. Boleh cerita kegiatannya bersama Mbak Deno? Menyenangkan, ngikutin Mbak Deno. Sibuk. Kegiatannya banyak. Jadi sering jadi narasumbernya Kominfo, khususnya mengenai
literasi digital, termasuk bagaimana kerukunan antar umat beragama, basicnya dari mengelola lingkungan hidup. Gitu. Jadi saya mengajak mengkloning diri saya kepada orang-orang muda ini. Jadi punya lebih banyak lagi orang-orang muda ini untuk bergerak lebih cepat dan lebih jauh supaya gerakannya menggurita begitu. Gitu. Dan kan negeri ini jadi lebih baik. Gitu. Ini teman Jakarta. Dia punya PR nanti kembali ke Jakarta. PR di Jakarta banyak dia. Iya. Itu testimoni dari Mbak Novi ya. Satu penanya lagi sebelum kita closing. Itu ada di chat banyak tuh ya. Oh iya, bentar. Oke, ini dari Mas Agus saya bacakan ya. Kalau saya ini terkait cara mengedukasi tentang pemanfaatan sampah pada anak-anak remaja. Cara mengedukasi sampah pemanfaatnya kepada remaja dan apakah dalam dunia pendidikan perlu dibuat semacam kurikulum tentang pemanfaatan sampah? Silakan Mbak Deno. Yes, kalau anak muda kemarin hari Minggu kemarin saya ngobrol banyak dengan teman-teman lintas keyakinan di Millennial Reformis. Mereka mau bergerak untuk lingkungan hidup, Millennial Reformis. Jadi teman-teman dari 5 agama dan 1 kepercayaan itu kami sama-sama ngobrolin itu. Hari ini ADMI, orang-orang muda juga bergerak bagaimana mereka mengelola lingkungan. Nanti tanggal 21 saya juga akan menjadi memberikan ngompori begitu untuk teman-teman di Kongres Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia yang akan berkongres di Karanganyar. Jadi rasanya sudah saatnya orang muda bergerak dan memang harus ada yang ngompori gitu. Karena mereka mungkin bisa punya pengalaman, mengerti ilmunya, tapi tinggal dijoroknya begitu, dijorok itu apa sih? Didorong begitu, betul didorong. Dijebloskan supaya mereka berani melangkah di langkah pertama. Karena saya yakin ketika teman-teman ini sudah mulai melangkah di langkah yang pertama, mereka bisa menentukan langkah kedua, ketiga, keempat orang-orang muda ini. Jadi saatnya orang muda yang bergerak. Jadi yang mulai menua seperti saya ini sudah harus mulai lengser dan ilmunya diserahkan kepada yang muda-muda. Dan saya meyakini mereka bergerak jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Yang sudah mulai tumbuh ubannya seperti saya, ya sekarang saatnya untuk menikmati lah ya, bukan menikmati, tapi berikan kesempatan ke teman-teman muda untuk lebih banyak bergerak. Saya sudah jarang untuk diliput karena saya lebih sering dorong teman-teman saya yang muda untuk diliput. Saya sekarang one step back, mundur 1 langkah begitu, biarkan yang muda yang terekspos. Dan gitu sih. Capek sih diekspos terus. Tapi seru. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Reti tadi ya, teman kakakku ya. Iya. Halo Mbak Deno, saya teman SMA Mbak Yulia. Mau nanya kalau baterai disalurkan kemana? Baterai? Iya. Baterai ya? Itu susah soalnya Mbak Deno. Kumpulin tapi nggak tahu mau dikemanain, akhirnya jadi masalah juga kan. Nah, itu kan sebenarnya memang termasuk limbah B3 ya. Kalau yang obat-obatan bisa kita titipkan ke rumah sakit atau puskesmas. Kalau baterai itu sebenarnya ada pabrik daur ulangnya sih di Bandung, tapi memang kita belum bisa. Sebenarnya saya sudah matur ke pimpinan kota ini, boleh nggak kita buat drop box gitu, mau di kecamatan atau kelurahan minimal untuk baterai. Baterai dan kalau obat sudah bisa diterima di puskesmas. Kalau baterai itu saya minta dibuatkan drop box dan kemudian juga masker bekas sekali pakai. Masker sekali pakai itu sekarang sudah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi menjadi biji plastik ya, no? Biji plastik yang biji plastiknya itu bisa didaur ulang lagi menjadi barang kerajinan lain. Jadi masker yang Ibu pakai itu, wah ini malah jadi bleber sampai ke masker ya, karena problem kita sekarang di pandemi ini baru masker. Masker ini nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, bleber kemana-mana nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa 3 hari loh Pak kalau ngobrol sama saya. Nah, maksud saya sebelum selesai baterai kan menarik. Sebenarnya ini ada IT waste kan? Ya betul, betul. Nah ini yang isu yang di Greenpeace sampai di internasional itu di Indonesia kayaknya belum ada yang nyentuh itu Mbak.
Betul, betul. Sebenarnya tidak hanya baterai ya, karena elektronik semuanya kita belum punya pabrik daur ulang untuk itu. Betul. Mau komputer, mau tabungnya komputer, tabungnya TV, mau Televisi. layarnya itu belum kita sentuh. Sebenarnya ini peluang besar banget gitu kepada mereka ya, investor yang mau mengerjakan ini gitu. Ataupun mungkin orang-orang muda, kalau ke teman-teman admin itu kan tempatnya teman-teman membuat mesin ya, saya selalu ngobrol sama mereka, saya berikan gambaran bayangannya, please buatkan mesin yang sanggup mengelola ini, meskipun Cina, Jepang, negara-negara maju sudah bisa membuat. Kenapa kita nggak coba membuat mesin versi Indonesia yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda? Karena kan kita nggak kekurangan orang-orang muda yang pinter kan. Jadi kemarin tantangannya di ADMI itu cukup banyak. Saya menantang mereka untuk membuat mesin kelola sampah masker sekali pakai. Kalau melihat yang di LIPI Bandung itu mesinnya very simple dan sangat mudah untuk dikerjakan. ADMI bisa kerjakan itu, malah mereka bertanya lagi kira-kira sampah apa lagi. Nah, kalau nanti kita bisa dorong teman-teman di ADMI ini, saya butuh banyak dukungan ini termasuk mesin penghancur yang elektronik. Tadi ada Mbak Lasta juga yang bertanya bagaimana dengan elektronik. Negeri ini memang masih kekurangan recycle center, pabrik-pabrik daur ulang yang ngurusin sampah elektronik. Makanya saya bilang tadi ini peluang besar banget buat investor, satu. Yang kedua, peluang besar banget untuk teman-teman muda yang memiliki kemampuan membuat mesin dan memiliki sedikit kepedulian, sedikit aja cukup ya. Akan lebih bagus kalau besar kepedulian lingkungan hidup. Jadi match lingkungan hidup ini di solusinya apa sih? Dan teman-teman yang punya kekuatan membuat mesin ini bisa dikolaborasikan untuk tadi loh, kita tuh nggak kekurangan orang-orang pandai, tapi mungkin tadi edukasi yang penting supaya orang-orang muda ini bergeraknya mau kemana itu kita mesti kasih. Mbak Dino, mau tanya lagi, itu masuk di dalam buku jenengan nggak tentang pengelolaan IT waste? Di buku ada di buku 2 Pak, belum launching. Oh, belum launching. Belum. Bentar lagi. Buku 1 itu tahap saya sampai saya ngurusi penjara sama membangun kampung daur ulang. Nanti di buku 2 saya akan bicara bagaimana saya mau mulai masuk pondok pesantren, panti asuhan, kemudian saya sempat mau mati ketika berada di desa tertinggi di Gunung Merapi karena mengajar mereka kelola sampah tembakau mereka gitu. Jadi ada di buku 2 itu Pak. Termasuk sampah elektronik dan sampah masker sekali pakai itu. Nanti di buku 2. Tunggu ya Pak, sabar tahun depan. Udah langsung PO tuh. Atau mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol begitu yang di area Solo begitu, ngobrol bersama, bertemu offline, mumpung level PPKM-nya sudah menurun, semoga turun terus ya gitu. Atau enggak nanti kita bisa bikin webinar khusus begitu Mas Dio. Oke. Untuk ini because it's very very important dan asik sih kalau mau ngobrolin ini. Gitu. Sangat. Masalah sampah lingkungan hidup adalah masalah yang tidak pernah habis kita obrolkan. Satu lagi mungkin? Saya tadi bagi hadiah ke siapa ya? Pak Sido, satu lagi ini yang Bu Reti ya, Bu Reti juga ya? Iya. Saya bagi 4 hadiah, 2 kaos, 2 buku. Tadi sudah berapa yang bertanya? 3 ya tadi ya? Iya. Pak Sido, Bu Reti, Pak Mimbar. Ya, satu lagi nih hadiahnya. Siapa? Monggo. Yang bertanya. Ya. Iya. Atau yang nanya Mas Agus? Oh ya Mas Agus, tanya juga. Oke, kalau nggak ada, saya minta tambah lagi. Jadi ya, terakhir Pak, terakhir yuk. Terakhir ya. Jadi ini memang sebelum pensiun adik saya ada di Palembang. Dia jabatannya kepala bagian persampahan. Dia melihat saya main-main sampah, dia bilang, Mas, nggak jalan itu, kata dia. Jadi dia sudah sampai kemana-mana di sekolahin, mungkin apa nggak tahu sampai ke Jakarta untuk urusan sampah. Dia bilang nggak bisa gitu. Jadi saya agak bingung juga karena saya kan nggak ngelihat barangnya. Kok nggak bisa sih? Iya, katanya nggak jadi
kompos gitu. Nah memang masalahnya hanya begitu aja, mereka mengharap kalau jadi sampah itu harus jadi kompos dalam tempo 2 minggu atau seminggu, padahal perlu proses-proses lain ya, artinya harus ada maintenance-nya. Apa kira-kira kesalahan itu di mana kok sampai bisa Pak melihat ini, yang saya melihat ini nggak? Waduh, kelihatan nggak ya? Ini maggot saya, Pak. Oh ya, Maggot kelihatan ini, magotnya. Ya, maggot ini coba lihat itu potongan mangganya, itu kira-kira tenggelam sampah organik gitu ya. Itu saya berikan 1 potong, dimakan oleh ribuan bahkan jutaan maggot, itu kira-kira habis di berapa detik ini? Ini habis di 30 detik loh. Kalau orang jatuh di situ gimana? Ngeri. Iya, ada yang juga ya. Ini sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan si maggot ini untuk menyelesaikan sampah organik gitu. Jadi Maggot. kalau hanya pengomposan memang nggak secepat kalau dimakan oleh si maggot. Jadi kami sudah mulai beralih dari mulai pengomposan. Kalau masih di rumah tangga, it's okay kami melakukan pengomposan di rumah tangga. Tetapi untuk permasalahan sampah yang besar seperti saya diberikan kesempatan untuk ngurusi sampah pasarnya Kota Solo, nggak selesai dengan pengomposan gitu, meskipun dengan maggot tadi. Maksudnya maggot ini yang komposnya tentara itu, bukan? Iya, BSF, Black Soldier Fly, jadi tentara hitam, ya tentara hitam lalat. Iya, iya. Kalau mau belajar boleh Pak, saya juga melakukan pelatihan, kemudian mendampingi teman-teman yang mau belajar untuk ini gitu. Iya, iya. Maggot. Dan memang apa ya, kalau tadi dibilang nggak mungkin sih Pak. Selama orang punya komitmen, karena di kami sudah masuk tahun ke-7, kami jalan juga, kampung kami juga jadi percontohan nasional, berjalan, bergerak, kami bahagia ngurusi sampah, dapat duitnya, dapat guyub rukunnya gitu dengan warga, dan menyenangkan gitu. Memang mungkin yang dilakukan adalah edukasinya harus sesuai dengan kearifan lokal. Kalau edukasi di Solo mungkin tidak bisa disamakan dengan teman-teman mengedukasi di Kalimantan atau Palembang gitu. Jadi memang harus sesuaikan dengan kearifan lokal, itu lebih cepat dapat sih. Gitu. Semangat terus ya Pak Mimbar. Nanti kita boleh kontak-kontakan Pak kalau Bapak misalkan pengen belajar apa gitu untuk pengelolaan sampah. Wah, saya senang sekali loh ada generasi milenial jilid 2 alias kolonial. Jadi maaf ya Pak ya. Saya juga generasi kolonial kok. Oke. Yang masih terus mau bergerak itu saya juga suka, bukan hanya untuk orang muda. Mbak Nova ada yang silakan Mbak Nova. Iya. Aku dengar ini jadi kayaknya aku nyadari kok aku nggak bikin apa-apa ya di dunia ini. Bikin loh Mbak Nova, bikin sampah. Ayo Masya dong, gerak dong. Allah. Jadi Bergerak kayak dong. jadi sadar loh kok kayaknya aku nggak bikin apa-apa ya. Ayo bergerak, saya siap support. Hebat, hebat. Salut. Luar biasa. Ya. Ayo Mbak Nova bergerak ya. Mau mulai dari mana nanti tak tunjukin deh, mau mulai dari mana. Nanti kalau sudah mulai jeblos, nyemplung ke situ nggak mau keluar. Kalau ke teman-teman muda, seperti kemarin ke teman-teman yang lintas keyakinan itu, nanti kalau teman-teman sudah selesai kuliah, nggak usah cari kerja. Jadi aja tukang sampah. Kenapa? Modal kita gede banget loh. Di negeri kita modal sampah kita luar biasa loh, dan nggak banyak orang mau kelola gitu. Setiap orang setiap hari produksi loh, kita loh, modal kita loh, diproduksi loh sampahnya. Dan nggak tersentuh. Jadi ini kesempatan gede banget. Sekarang Indonesia sudah mulai ekspor maggot, saatnya kita mulai ekspor sampah ke luar negeri begitu ya. Jangan cuma terima sampah aja dari luar negeri, kita harus mulai ekspor sampah ke luar negeri. Jangan mau terima impor sampahnya, kita harus keluarkan sampah kita ke luar negeri tapi dalam bentuk yang lain. Sudah betul lebih produktif. Ini sampah-sampah skincare kata Mas Agus ini. Diapakan? Ya, apa tuh? Cairannya ya? Botolnya. Botolnya. Dari mana ya? Tolong ya, saya kemarin juga menerima dari satu pusing saya. Sampah botolnya apa? Nanti saya punya teman-teman pengepul yang punya pabrik-pabrik daur ulang urusan sampah kaca, kemudian sampah yang apa? Sampah beling ya kaca, kemudian sampah-sampah yang kemasan plastik itu banyak kok pabrik daur ulang kita yang sudah ngurusin itu. Kalau kebingungan
tinggal ini aja, kita ngobrol-ngobrol aja, nanti lokasinya di mana. Bisa setorkan juga ke bank sampah loh. Iya. Boleh banget, SMP, SMA, saya juga ngajar PAUD, Bu Reti. Jadi saya kalau ngajar PAUD, belajar memilah sampah itu alat peraganya saya serahkan ke sekolah, saya ajarin mereka, saya ajarkan Bapak Ibu gurunya. Kalau sudah tatap muka ya, jadi mereka setiap saat bisa mengajarkan itu, dan akhirnya efeknya adalah ketika anak-anak ini memiliki habitus baru, mereka bawa pulang ke rumah itu ngajarin orang tua sama anggota keluarga di rumah. Dan kita butuh gerakan yang seperti ini, kita mulai dari PAUD. PAUD, TK sudah kegedean, PAUD, termasuk keponakan cucu saya tadi, kami edukasi mulai PAUD umur 3 tahun. Seru deh pokoknya, teman-teman. Keren sekali bincang. Ya gitu. Ya, seru sekali. Ada yang ingin menambahkan sebelum kita nanti berikan untuk penutup kepada Mbak Denok mungkin? Nah, teman-teman, perjalanan awal hingga tadi itu belum cukup. Nanti akan ada seri 2 bukunya tahun depan. Kalau yang seri pertama awal mula, perjalanan keluarga, kemudian di penjara, ya. Bukan Mbak Doni di penjara, bukan di penjara, bukan saya yang di penjara. Bukan Mbak Doni di penjara ya. Kiprah Mbak Doni di penjara. Kalau mungkin kemudian yang di Solo yang belum pernah masuk penjara, pengen ikut masuk penjara, boleh ikut saya loh. Rutan Solo itu go green loh, di dalamnya itu menanam sayur, menanam buah, menanam tanaman hias, kemudian punya saung penuh tanaman. Kalau ada yang belum pernah masuk penjara yang di Solo boleh ikut saya. Nah, itu ditawarkan langsung bagaimana pengelolaannya dan sebagainya. Tapi perjalanan hidup Mbak Denok sudah dimemoarkan dalam buku yang luar biasa ini. Izinkan aku mengolah sampah, pilah sampah jadi berkah. Ditulis langsung oleh Mbak Denok Marti Astuti, sosiopreneur kita. Baiklah teman-teman, akhirnya kita di penghujung acara. Mbak Denok tolong memberikan semacam semangat baik kita di abad sekarang ini tentang ibu bumi dan sebagainya. Yang belum menulis silahkan segera menulis. Iya, kalau nggak tahu caranya menulis silahkan kontak Mas Dio. Wes, penerbit Dio Media siap membantu teman-teman untuk menerbitkan kisah hidupnya begitu ya. Apalagi yang sudah punya karya, ada yang punya karya besar tapi belum dibukukan, please dibukukan supaya itu jadi modal besar untuk anak cucu gitu ya. Mungkin bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini sudah old fashion gitu ya, sudah mulai ditinggalkan. Kuno banget sih, zaman itu kelola sampah masih seperti itu gitu. Tetapi ingat, mungkin 30 tahun lagi kita sudah memiliki kemampuan yang teknologi yang lebih canggih untuk kelola sampah. Tapi ingat, itu dimulai dari hari ini loh. Dan kalau yang tadi yang mengatakan bahwa kok saya belum ngapa-ngapain gitu ya buat ibu bumi, belum terlambat loh. Ayo loh bergerak loh, ibu bumi kita masih butuh uluran tangan kita. Nanti coba cari gambar di Google ya, gambar ibu bumi yang menangis. Kalau kita nggak turun tangan, siapa lagi? Jadi please, bumi ini bukan warisan nenek moyang, bumi ini titipan anak cucu kita. Kalau kita nggak jaga, saya nangis ya karena it's very hard gitu buat bumi kita. Sebenarnya Tuhan berikan pandemi ini bagus banget karena alam sedang mencoba untuk memulihkan hidupnya begitu. Tetapi satu sisi kita punya problem baru, masker medis ini kita juga harus mau peduli sedikit aja, sedikit ya teman-teman, sedikit aja. Nanti kalau teman-teman mau buang sampah masker sekali pakainya, please jangan ditinggalkan dalam bentuk seperti ini. Kalau saya meminta teman-teman sih nggak harus bantu ibu bumi, kalau terlalu berat bantu saya lepaskan talinya, karena ini masih saya pakai, saya nggak bisa lepas ya. Lepaskan talinya dua-duanya. Kalau teman-teman maskernya ada kawatnya, tolong bantu ini kawatnya dilepas karena kami sudah menemukan ribuan burung mati kesangkut kawatnya masker sekali pakai. Jangan tiap hari langsung dibuang, tapi kumpulkan dulu dalam satu tempat di keluarga, baru nanti dibuang seminggu sekali atau seminggu 2 kali supaya nggak berjajaran di TPA.
Atau kalau memungkinkan yang di area Solo Raya, teman-teman bisa hubungi Dumes, Du Masker di UNS. Mereka sudah juga kelola sampah masker sekali pakai untuk menjadi biji plastik. Jadi gitu teman-teman. Jadi saya menangis ya. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman yuk Deno. bergerak. Ya, yuk sama-sama bergerak untuk ibu bumi yang jauh lebih baik. Terima kasih, selamat siang, terus berjuang sama-sama teman-teman memoir, berjuang juga untuk ibu bumi. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu. Sukses selalu, luar biasa sekali. Teman-teman telah mendapatkan motivasi, inspirasi, dan juga semangat untuk merawat ibu bumi kita. Izinkan aku mengolah sampah, pilah sampah jadi berkah. Sukses selalu Mbak Deno, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Festival Memoir dan Memoris Indonesia Terima kasih. 2021. Makasih Mbak Deno. Sampai Terima kasih jumpa. semuanya. Sampai jumpa.